Nya apa istananya, Pak? Gerbang istana. Istana. Kastil Cina. Oh iya. Iya. Kalau kita di Iya. ujung-ujungnya itu ada yang melengkung namanya. Oh iya. Ya ini pertanyaan menarik ini. Kalau kita lihat di Candi Suko, Masik. ini yang cukup menarik ini ya. Ada potongan relief, apakah itu relief bagian dari dinding candi atau relief di depan candi, saya nggak tahu persis. Terus lepas. Nah, lepas. Tapi yang jelas ada data seperti ini. Diduga kuat relief tersebut menggambarkan tentang istana Majapahit. Ya seperti ini. Ini reliefnya ini di mana posisinya, Pak? Kalau nggak salah sekarang di Museum Jakarta, Di Museum Nasional. Museum Nasional. Oh, berarti ini batu relief ini sudah nggak dikondisiin situ, nggak di situs, tapi sudah diamankan di museum Ya. lah ya. Nah, termasuk datanya juga ada penari di sini di relief itu. dan mohon maaf juga ini murni copy paste juga, Pak ya. Copy paste. Termasuk ornamen Surya Majapahit yang tidak ada ini, Pak. Asli, Pak ya. Oh enggak, Asli enggak. Kalau ini imajiner aja ini. Imaginary jenengan. Ya. Oh, tambahan. Ya. Kecuali itu, Pak ya. Imajinasi, ya. Untuk selendang dan Ya. bentuk bangunan istana ini asli, Pak ya. Asli ya, begini selendangnya termasuk mahkotanya ini. Mahkotanya ini juga asli, Pak ya. Asli ya. Berarti ini bisa menggambarkan suatu bentuk istana Majapahit dahulu, Pak ya. Iya, Oh, seperti ini. Gerbangnya apa istananya, Pak? Gerbang Istananya. istana. Istananya. Ini gerbang. Di gerbang satu bagian dengan istananya. Mirip Cina, Pak ya. Mirip kastil-kastil Cina. Oh iya, Iya. kalau kita ngomong arsitektur, Iya. dengan bentuk arsitektur Majapahit yang seperti ini di Iya. ujung-ujungnya itu ada yang melengkung namanya celedu ya. Apa namanya, Pak? Celedu. Aha. Celedu. Celedu Itu sepertinya pengaruh Cina sangat kuat sangat kuat ya. dan itu bisa dimaklumi karena sebelum Majapahit berdiri, Cina kan sudah melakukan perjalanan ke wilayah Nusantara. Benar-benar. Nusantara. Bahkan di era Singosari, di era Kertanegara itu sudah Masuk, Pak ya. masuk. Luar biasa. Iya. Gak sekadar bisa mahata besok cerita sejarah. Iya, Sangat iya. masuk akal ini kalau ada Iya. pengaruh Cina. Oh iya, Pak, ini pinggir-pinggirnya kok nggak pakai batu bata kok. Seperti Oh iya. relief-relief. Ya ini pertanyaan menarik ini. Kenapa ini dibikin batu? Sebab untuk memberikan pengayaan pandangan terhadap warga masyarakat. Karena selama ini ya non sewu ya. Kalau ngomong tentang bangunan Majapahit, image masyarakat itu lari ke bentuk terakota, tanah liat deh, yang dibakar. Batu bata. Batu batanya. Padahal Majapahit itu punya bangunan yang materialnya dari batu. Seperti kalau kita lihat di Candi Suko. Candi Suko yang dibangun oleh Brawijaya kelima. Brawijaya kelima. Nah, itu batu. Dindingnya bukan terakota. Mohon maaf juga Pak Budut, nanti ini finishingnya pakai warna batu juga ya? Warna batu. Pakai Iya, cat ya? pakai cat ya. Jadi nggak warna-warna, Pak ya. Bukan Ya. warna-warni kayak yang di Pendopo Agung ya? Oh enggak. Relief sangat begitu cantiknya, begitu bagusnya dikasih warna-warni. Pengelola Pendopo Agung, woi piye? Gak kurang tukang cat nama Jakarta sing ahli. Yo, kita geser. Yang penting digawe poster ae lah ngono. Iya, Banner mending nggih apa? banner ae, nek nggih warna-warni ngono. Lah, 5 ya? Ya, kelima. Kelima. Relief ini saya ambil dari Candi Suko. Candi Suko Karanganyar. Nah, kebetulan apa ini Candi Suko juga Candi Cetro itu adalah bagian dari Majapahit langsung karena dibikin oleh Brawijaya kelima. Nah, relief yang saya aplikasikan di sini ini menggambarkan tentang pandai besi, pembuatan barang-barang dari besi termasuk senjata, ada keris, dan di sini nanti ada lagi ini yang belum saya munculkan jenis-jenis senjatanya. oh ini belum selesai nih, Pak, ya? Belum selesai, ini tiangnya juga belum ada. Tiang bangunan ini. Tiang ya? bangunan ini ya. Kenapa ini yang saya ambil? Selain pengen menunjukkan bahwa di era itu Majapahit sudah mampu membuat senjata khusus seperti keris ya. Nah ini juga apa ini pakaian ya, pakaian dari pekerjanya. Ini kan pekerja kasar ya,
Pandai Boleh- besi boleh kalau dibilang sekarang Pak ya. pandai besi ya. Kalau sekarang namanya pandai besi. Pandai besi. Lho, Iya. pakaian itu wis kayak ngene. Pakaian pandai besi. Yang kalau saya simpulkan bahwa unsur keindahan dalam berpakaian itu sangat diperhatikan. Dan juga menggunakan mahkota kecil ini. Nah, jadi siapa tahu bentuk pakaian seperti ini bisa membantu teman-teman Mojokerto yang pengen menciptakan pakaian Mojopahit itu kayak apa sih. Nah paling tidak ini bisa dijadikan bahan pola-polanya ini. Kalau yang putri tadi Pak ya, yang sebelah sana. Ya. Nah, kalau ini adalah perwujudan dari Dewa Siwa. Dewa Siwa. Oh, sorry, Ganesha. Ganesha. Dewa Ganesha. Ya. Ya. Dewa pengetahuan. Dewa ilmu pengetahuan lah. Ya. Karena untuk membuat senjata ini kan pasti nggak bisa dilepaskan dengan pengetahuan. Pemilihan pembesian. materialnya, Iya. cara menempanya, Bentuk. harus bentuknya, kemudian harus panas berapa derajat. Itu semua terkait dengan pengetahuan. Makanya di sini diletakkan simbol Dewa Ganesha. Kenapa kok Dewa Ganesha? Kok bukan dewa di keyakinan yang lain? Karena saat itu di Mojopahit tumbuh keyakinan yang sangat kuat. Nah ini yang menarik ya, yang menarik. Di tempat lain biasanya hanya ada satu. Kalau di Mojopahit ada beberapa. Nah diantaranya Siwa dan Buddha. Ya. Dan menariknya lagi, justru di Mojopahit lah dua keyakinan ini, Siwa dan Buddha ini bisa disatukan menjadi yang namanya Kasogatan. Kasogatan. Kasogatan berarti bentuk isme baru ya. Isme baru. Isme Ya. baru. Perpaduan antara Antara kasiwaan, Siwa, kesiwaan ya. ya, dengan Buddha. Buddha. Nah, dan itu secara formal sudah dibentuk lembaganya, namanya Dharma Diaksa Ring Kasogatan. Salah satu pejabatnya waktu itu Mpu Prapanca. Nah, ketika dia menulis Negara Kertagama itu pada saat dia sudah menggeluti dunia spiritual, menjadi Dharma Diaksa Ring Kasogatan, sudah bukan empu lagi. Bukan menjadi sastrawan biasa Bukan Pak, ya. sastrawan, ya. Tapi sebagai sastrawan religi lah. Sastrawan religius. Iya, Ya. iya, iya. Dharma Diaksa Ring Kasogatan namanya. Kita Nah, kemudian bangunannya ini kenapa saya tonjolkan ya? Ini juga sebagai penanda bahwa bangunan Mojopahit di ujung-ujung hubungan ini, apa ujung hubung ya, itu selalu ada bentuk melatihnya begini. Namanya celedu.